Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah Harjamukti bersama dengan pimpinan cabang Aisyah Harjamukti, para pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah di lingkungan Harjamukti, tak lupa para jamaah, para bapak dan para ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kabar ibu dan bapak, sehat? Alhamdulillah. Rasa 2 pekanan itu kayak cepat sekali ya. Bahkan Ahad yang lalu tidak ada pertemuan karena HUT RI. Ya, berangkat, Masya Allah. Jadi karena HUT RI diliburkan sebagai bentuk kita sama-sama ingin memeriahkan kegiatan-kegiatan, dari mulai mungkin ada yang upacara bendera, ada yang ikut lomba-lomba, makanya kita liburkan di waktu itu. Sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah tema yang akan kita bahas bersama adalah berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Kita dalam kehidupan sebagai manusia, makhluk yang dhaif, ya, makhluk yang lemah, tidak ada daya dan kekuatan, kecuali daya dan kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa berdoa. Nah, gitu ya. Jadi berdoa itu menjadi kebutuhan kita. Jadi ketika kita menjalankan kebiasaan ataupun melakukan doa dalam setiap kehidupan kita, bahkan dalam setiap mungkin hitungan waktu terkecil, gitu, ada doa yang kita panjatkan kepada Allah, disitulah kemuliaan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Maka penting untuk kita memahami kembali bagaimana tuntunan doa, dan mungkin di antara kita tentu berharap doa itu adalah mustajabah. Doanya lebih afdol dan juga lebih diijabahi. Itulah tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Adapun bulan lalu, masih ingat mungkin dengan Pak Arif Hidayat ya, menjelaskan tentang adab menjenguk orang sakit. Salah satunya adalah dengan mendoakan. Ada yang hafal doanya? Doa mendoakan ketika menjenguk orang yang sakit. Nah, kan gitu. Nah, itulah bagian dari doa. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah, itulah yang lebih afdol untuk kita. Doa itu bahasanya panjatkan, gitu ya. Ya, di samping mungkin boleh Bapak Ibu menggunakan doa-doa dari para alim, gitu ya, dikasih para ulama, ini doa ini doa itu, ya, itu nggak apa-apa kalau memang itu adalah bagian dari doa sehari-hari kita, ya. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu juga merangkai kata sendiri dalam doanya juga dibolehkan.
selama itu di luar ibadah sholat, gitu ya. Jadi kalau kita di luar sholat, silahkan doanya apapun, ya butuh apapun minta kepada Allah, Allah Maha Punya, kan gitu. Bagi Allah tidak ada yang tidak akan mampu untuk memenuhi. Allah itu Maha memenuhi. Allah sudah menjamin dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186 yang tadi saya sampaikan, Allah pasti akan mengijabah. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengijabah, mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa, kan gitu. Maka itulah bagian dari bahasanya kita yang membutuhkan Allah dengan doa kita. Jadi kalau misalkan bapak-bapak nih yang mungkin sudah lama sendiri hidupnya, ingin berumah tangga, ya berarti doanya itu. Ibu-ibu mungkin juga sama, ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka itu adalah bagian yang dibolehkan kalau di luar ibadah sholat. Kenapa? Kan gitu. Karena sholat itu secara bahasa sudah berarti doa. Jadi kalau kita memahami pengertian sholat, secara bahasa sholat itu adalah bermakna ad-doa. Doa. Jadi yang namanya sholat itu doa artinya. Coba Bapak Ibu lihat dalam aktivitas sholat kita. Dari mulai yang wajib plus yang sunnah, maka setiap dari mulai awal kita memulai sholat sampai dengan mengakhiri dengan salam, itu adalah semuanya doa. Coba dibedah satu persatu aktivitas ibadah sholat. Dari mulai kita memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan gitu, niat untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan niatnya, maka pada saat itu kita sudah bahasanya berhadapan dengan Allah yang maha besar. Memulainya setelah takbiratul ihram apa Bapak Ibu aktivitasnya? Doa, kan? Doa apa namanya? Doa iftitah. Ya, doa iftitahnya mungkin nanti ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Kan gitu kan, ada yang pakai itu. Ada yang juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang pakai itu. Ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih. Itu semua doa. Doa iftitah namanya. Doa pembuka. Membuka salat kita. Masuk ke Al-Fatihah. Al-Fatihah itu juga doa. Surah Al-Fatihah itu bahkan menjadi bagian yang bisa kita bahasanya sebagai bagian doa ketika memohon kepada Allah. Dengan suratul Fatihah itu menjadi bagian doa. Sampai akhirnya dengan salam itu juga semua adalah doa. Dan ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke kanan, mendoakan saudara-saudara kita. Keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan semoga sampai kepada saudara kita yang di sebelah kanan. Kemudian mengarahkan ke sebelah kiri juga sama. Maka itu tadi kalau dalam sholat, doanya khusus tidak boleh dengan doa yang lain selain yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam bagian sholat itu adalah perintah nabinya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Tentu melihat Nabi sholat tidak mungkin melihat secara fisik. Kita semua hadir kan di tahun yang ratusan tahun yang terlewat dari masa Nabi. Tidak mungkin kita bisa melihat Nabi. Tapi yang dimaksud melihat sholat Nabi adalah dengan kita bagaimana memahami, membuka tuntunan sholat sebagaimana sholatnya Nabi. Itulah tugas kita untuk belajar. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk di bagian inti terkait dengan tuntunan berdoa. Di antaranya adab di dalam berdoa, lalu bagaimana agar doa kita lebih diijabah gitu ya. Karena Allah itu maha mengijabah. Tapi ada hal-hal yang kita ingin mendapatkan lebih gitu ya. Kalau ibarat obat itu lebih manjur gitu ya. Kalau yang sakit segera sembuh itu kan berarti ingin lebih.
daripada yang sifatnya standar umumnya. Nah, ini adalah hal yang penting. Nah, di bagian ini saya bagi menjadi 6 bagian. Ya, jadi pada pembahasan tentang tuntunan doa ini, untuk memudahkan kita bagi menjadi 6 bagian. Ya, kalau Bapak Ibu berkenan untuk memiliki secara lengkap tuntunannya, ada buku kecil ini. Jadi di sini tuntunan zikir dan doa. Ya, setelah ataupun bahasanya di luar sholat ya. Nah, ini adalah hal yang penting. Yang pertama, kita memulai dari pengertian terlebih dahulu. Karena dalam segala sesuatu, terutama ibadah, kita harus mengerti dulu ibadah itu. Jangan melakukan dulu ibadah kalau tidak mengerti betul ibadah itu. Karena nanti bisa jadi salah gitu. Kalau kita tidak mengerti suatu ibadah, kemudian tidak mencari tahu, ya maka bisa jadi akan tersesat atau keliru gitu ya di dalam melaksanakannya. Nah, maka kita mulai dari pengertian doa. Doa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata ad-du'a'u. Ad-du'a. Jadi adalah artinya memohon atau meminta. Ya, jadi kalau kita meminta sesuatu itu berarti doa namanya. Ya, doanya nanti macam-macam. Jadi kalau kita minta uang berarti kalau dari bahasa sih minta itu doa, itu adalah artinya meminta. Mungkin ada anak minta uang kepada orang tua, itu tuh doa secara bahasa. Nah, sedangkan menurut syariat atau yang kita kenal dengan istilah syara, bahwa doa itu adalah memohon sesuatu kepada Allah. Nah itu. Jadi bukan kepada selain Allah. Karena kalau kepada selain Allah itu bukan doa. Tadi mohon kepada orang tua dalam pengertian minta uang tadi ya, misalkan itu bukan doa yang dimaksud. Tapi ketika minta didoakan, itu doanya kepada Allah. Orang tua mendoakan anak, doanya itu memohonnya kepada Allah orang tuanya kan gitu. Jadi bukan memintanya dari orang tua, tapi orang tua yang mendoakan anak, doanya kepada Allah gitu. Maka yang dimaksud berdoa adalah permohonan manusia kepada Allah, ya, tidak kepada selain Allah. Yang mana permohonan ini dimaksudkan untuk dua. Ya, pokoknya doa itu dimaksudkannya untuk dua hal. Yang pertama, dengan penuh harapan agar segala sesuatu yang diinginkannya bisa tercapai. Kan tentu yang namanya doa itu, permohonan itu yang pertama jenisnya adalah sesuatu yang kita ingin, yang kita butuhkan. Ya, misalkan yang dagang agar dagangannya laris, nah laku. Nah, itu kan doanya supaya dapat keuntungan. Minta kepada Allah rizki yang wasi'an, gitu kan, yang luas. Nah, meminta sesuatu yang diinginkan agar dipenuhi oleh Allah. Inilah yang nanti disebut dengan namanya roja, berharap. Ada namanya sikap ibadah qalbiyah dengan nama roja. Roja itu artinya penuh berharap kepada Allah. Jadi minta apapun kepada Allah itu ada. Nah, Allah itu punya segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kan gitu. Milik Allah. Ada pada sisi Allah segala apapun yang di langit dan yang ada di bumi. Jadi kalau Bapak Ibu maunya yang ada di langit, ya, keberkahan, kemudian rahmatnya Allah, kan gitu. Maka Allah itu punya. Mintalah itu. Ketika ingin mendapatkan bagian yang ada di bumi, misalkan rezeki, jodoh mungkin yang belum berjodoh gitu ya. Atau mungkin yang anak, misalkan anak yang soleh, itu semua adalah bagian daripada yang kita mintakan kepada Allah. Ingin kita mendapatkan itu. Nah, yang kedua, hal yang ada dalam doa adalah memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sesuatu yang ditakuti atau yang tidak diinginkannya. Pasti Bapak Ibu juga ada namanya rasa takut.
ada sesuatu yang tidak ingin terjadi, bahaya atau bala misalkan. Nah, maka itu pun doa kita. Jadi doa itu bisa yang sifatnya positif, meminta sesuatu, bisa yang sifatnya negatif, ingin menolak sesuatu. Itu juga doa. Misalkan doa yang kita kenal betul, yang kenal dengan doa sapu jagat, gitu ya. Pasti hafal semua nih sebagai penutup doa. Jadi nanti sunnahnya di setiap kita berdoa, ditutup doanya dengan doa sapu jagat namanya. Doa sapu jagat itu meliputi dua itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah bagian pertama. Ya Allah berikanlah kami, kan gitu. Fid dunya hasanah. Di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini adalah kebahagiaan, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami di akhirat nanti adalah kebahagiaan, kebaikan. Nah, itulah berarti kan permohonan yang diinginkan. Nah, tadi yang kedua halnya adalah waqina azabannar, kan gitu. Kita ingin dijaga, dijauhkan, dipelihara oleh Allah dari siksanya api neraka. Nah, ini kan berarti bagian yang ditakuti oleh kita. Bapak Ibu takut nggak kalau nanti disiksa di neraka? Ya harus takut ya, kalau nggak takut, sebagaimana yang sekarang banyak di media sosial kan kadang-kadang menjadi sesuatu yang kayaknya guyonan gitu ya. Masuk neraka dengan happy aja, tidak merasakan takut, dengan ketawa-ketawa gitu. Ini kan gambaran dari yang tidak bisa dibenarkan oleh keyakinan kita, bahwa neraka itu siksaannya sangat mengerikan, sangat menakutkan. Maka mintalah kepada Allah agar dilindungi dari hal itu. Itulah permohonan doa dalam bentuk meminta untuk dihindarkan dari hal yang ditakuti oleh kita. Atau mungkin doa setiap menutup sholat kita sebelum salam, memohon perlindungan kepada Allah itu kan dari yang semua yang tidak diinginkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itulah semua tidak diinginkan oleh kita. Ya kan? Azab neraka, na'udzubillah. Kan gitu. Azab kubur, na'udzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah untuk tidak itu dapat. Yang ketiga, fitnahnya kehidupan dan kematian, kita pun berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mendapatkan fitnah itu. Dan yang terakhir adalah fitnahnya keburukan dari fitnahnya Dajjal. Nah, inilah gambaran dari doa. Bentuknya ada dua, yang sifatnya meminta untuk dipenuhi keinginan atau hajat kita, dan yang kedua meminta kepada Allah untuk dijauhkan atau dihindarkan dari perkara yang ditakuti atau tidak diinginkan. Bapak Ibu sudah paham pengertiannya? Jadi kalaupun nanti mintanya yang tadi yang sifatnya positif negatif, bisa bersamaan sekaligus kayak doa sapu jagat. Atau mungkin ketika minta doa ilmu, ya, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kan kadang-kadang suka dua-duanya ditegaskan. Minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kan gitu kan? Ya Allah, berikanlah kepada kami, atau kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nah, nanti kan di bagian negatifnya bisa dalam bentuk yang lain. Yang sifatnya janganlah engkau memberikan ilmu yang tidak bermanfaat. La yanfa'. Kan gitu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, itu kan bagian doa juga itu tuh. Boleh secara sendiri-sendiri, boleh secara bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagian kedua adalah dasar hukum dari doa. Kenapa kita diperintahkan untuk berdoa? Karena memang perintah ini datangnya dari Allah dan juga dari Rasul-Nya. Paling tidak ada dua ayat Al-Quran yang di sini menjadi dasar hukum untuk kita berdoa, dan dua hadis Nabi. Dasar yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186.
Ya, tadi sudah disampaikan di dalam bagian muqaddimah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakan fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini, Allah ini adalah maha dekat, sangat dekat. Jadi Allah itu dekat dengan kita, tidak ada jarak. Ya, kalau saya dengan Bapak Ibu ada jarak nih. Ya, ada jarak mungkin hitungannya ada yang 2 meter, ada yang 3 meter kan gitu. Tapi Allah dengan kita itu tak berjarak. Ya, tak berjarak. Ya, tapi jangan sampai nanti pakai ukuran-ukuran matematik ya. Tak berjarak itu apakah menyatu dengan tubuh kita, nanti khawatir menjadi pemahamannya menjadi kurang tepat. Intinya Allah itu sangat dekat, qarib. Ujibud da'wata da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan perkenankan, akan ijabahi setiap doa dari orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Jadi di situ ada 3 aktivitasnya. Ada objeknya, ada subjeknya, dan ada yang menjadi bahasanya berarti isi doanya. Ya, jadi ada dakwah itu artinya doanya. Ya, kalau dai orang yang berdoa, da'an mereka melakukan aktivitas berdoa. Nah, jadi ini adalah bagian dari secara tidak langsung di dalam ayat ini menjadi perintah Allah kepada kita untuk berdoa. Nah, yang kedua ada di surah Ghafir, surah ke-40 yang dulu namanya surah Al-Mu'min. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan mushaf zaman dulu, nama surahnya Al-Mu'min, surah ke-40 itu. Ya, beda dengan Al-Mu'minun, ayat ke surah ke-23. Nah, sekarang mushaf-mushaf yang sekarang namanya surat Ghafir. Ya, Ghafir. Nah, ayat yang ke-60 Allah menyampaikan dalam ayat ini wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan ijabah bagimu. Nah, ini adalah perintah kalau sudah ud'uni menggunakan fi'il amr, berdoalah kamu kepadaku. Berarti kan perintah Allah. Maka sejatinya kalau kita pahami dari perintah dalam Al-Quran, maka itu perintahnya hukumnya wajib. Gitu ya. Jadi kalau perintahnya itu ada dalam Al-Quran, maka itu awalnya adalah hukumnya wajib. Meskipun nanti dalam perubahan hukum bisa menjadi dihukumi sunnah. Misalkan tahajud. Awalnya tahajud itu wajib. Ya, sebelum ada perintah sholat 5 waktu, fatahajjad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Kan gitu. Dan di antara sebagian malam maka bertahajudlah. Nah, berarti kan itu menjadi bentuk awalnya wajib, tapi kemudian bergeser ketetapan hukumnya setelah ada perintah sholat yang 5 waktu sebagai sholat yang maktubah, yang diwajibkan. Nah, jadi ini adalah 2 ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum wajibnya kita berdoa kepada Allah. Tinggal doanya yang bagaimana, itu nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kan doa kita bisa beda ya, karena kebutuhannya beda. Antara bapak dengan ibu yang satu dengan lain, bahkan dalam satu keluarga, suami istri sekalipun bisa beda doanya. Ya, yang jadi masalah itu, kalau doanya bareng-bareng, suaminya yang imamin, tidak paham istrinya, suaminya misalkan minta untuk bisa nikah lagi, istrinya mengiyakan, perkenankan. Nah, itu kan jadi masalah kalau tidak memahami yang dimintanya apa, diaminkan saja. Ini Pak Soleh bagiannya nih, yang biasa bagian menikahkan di KUA. Bisa jadi gitu ya Pak ya. Jadi ada suaminya tuh kan memimpin dalam doanya dengan istri, misalkan di rumahnya, kenceng bacaannya. Tapi karena istrinya nggak paham, minta apa suaminya, dikiranya kebaikan untuk keluarga. Ya, pada saatnya ternyata dikabul oleh Allah. Protes istrinya. Kenapa bisa nikah lagi? Kan mama atau ibu juga waktu itu mengaminkan. Allah kabulkan, maka bersyukurlah mama doanya dikabul. Kan gitu. Kan gitu, makanya penting ya. Kalau kita doa itu harus paham yang kita baca, yang kita minta kepada Allah. Jangan sampai nanti minta sesuatu yang tidak dipahami, kemudian tadi kejadiannya mungkin ini bisa jadi adalah cerita ataupun bisa fakta atau juga bisa
sifatnya anekdot ya, tapi memang bisa jadi seperti itu kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Nah, adapun dalam hadisnya ini peringatan. Jadi Nabi menyampaikan orang yang tidak mau berdoa itu adalah akan mendapatkan murkanya Allah. Nauzubillah. Ya, kita lihat dalam hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam At-Tirmidzi. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Manla, siapa yang tidak yas'alillah, dia berdoa meminta kepada Allah, tidak berdoa, tidak meminta atau memohon kepada Allah, yaghdab alaih, dia Allah akan murka kepadanya. Coba kalau sudah gini kan takut kita dimurkai Allah. Jadi kalau kita berlepas dari doa, tidak meminta kepada Allah, nabinya sudah menyampaikan Allah akan murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Dalam riwayat yang satu, riwayat yang lain dari Ibnu Majah, kalimatnya saja, matannya yang sedikit berbeda lafadznya, malam yada'ullah. Kalau tadi yas'alullah, kalau ini yada'ullah. Jadi langsung doa bahasanya. Kalau tadi kan meminta, yas'al, as'ala itu meminta. Jadi ketika di sini siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka ghadiballahu alaihi. Allah akan murka kepadanya. Nah, jadi ini adalah kalau kita baca surat Al-Fatihah kan baca doanya gimana? Setelah di ayat terakhir itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Bukan jalan orang-orang yang mereka mendapatkan murkanya Allah. Ternyata ini salah satu murkanya Allah akan diberikan bagi orang yang tidak mau berdoa. Jadi makanya kalau kita lupa dari doa kepada Allah, itu akan mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya setiap aktivitas kegiatan kita, jangan lupa dari berdoa ya. Dari mulai bangun tidur tadi waktu pagi subuh, sebelum subuh berdoa tidak kan gitu kan? Ya. Nah, doa. Kemudian mau masuk ke kamar mandinya berdoa tidak kan gitu. Kemudian keluar kamar mandi berdoa tidak kan gitu. Itu kan bagian-bagian itu yang kita harus dawamkan. Kita harus mulai dan biasakan. Baik, itu bagian kedua sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke bagian ketiga. Mungkin kalau bagian ketiga ini sifatnya motivasi. Ya, jadi kan kalau bahasanya afdol itu adalah lebih utama. Nah, bagaimana keutamaan doa itu? Di sini ada dua keutamaan dan ada manfaat doa bagi kita. Yang pertama, keutamaan doa itu adalah melebihi dari segala kemuliaan yang lainnya yang Allah berikan di sisi Allah. Jadi segala kemuliaan di sisi Allah tidak ada yang melebihi kemuliaan dari doa. Jadi doa itu adalah ibadah yang paling mulia. Ya, itu adalah bagian yang luar biasa. Ya, kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Laisa syai'un akrama 'ala Allahi ta'ala minad du'a'i. Laisa, tidak ada syai'un, sesuatu apapun, akram, yang lebih mulia, 'ala Allah, di sisi Allah ta'ala, yang maha tinggi, minad du'ai, daripada doa. Berarti kan luar biasa istimewa doa itu. Jadi jangan dianggap sepele itu. Doa itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Ya, makanya tadi sholat itu menjadi ibadah yang paling mulia karena di dalam sholat itu semuanya ibadahnya doa. Ya, ruku isinya doa. Semua aja, Bang. Tadi kan baru sampai Fatihah ya. Kemudian ruku itu isinya doa kan, membaca doa ruku. Bangun dari ruku yang kita kenal dengan i'tidal, dari mulai sami'a Allahu liman hamidah, itu sudah doa. Semoga Allah mendengar kan itu. Liman hamidah, kepada siapapun yang memujinya. Itu kan doa sami'a Allah itu. Ya, tambah lagi kalau baca doa i'tidal. Sujud doa. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud adalah doa. Semuanya doa. Nah, makanya itu jadi ibadah sholat itu menjadi mulia
Karena dalam ibadah itu full, semuanya adalah doa isinya. Nah, yang kedua, doa itu sebagai ibadah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibnu Bashir, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Lalu beliau SAW membacakan surah Ghafir ayat 60. Jadi ketika menyampaikan hadis ini, Nabi membacakan surah ke-40 tadi, ayat 60. Yang isinya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Nah, itu adalah keutamaannya. Adapun manfaatnya, ternyata doa yang kita minta kepada Allah itu adalah salah satu sarana atau cara kita mendapatkan ampunan dari Allah. Maka istighfar adalah salah satu doa. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah dengan beristighfar, itu adalah bagian doa yang kita bisa panjatkan kepada Allah. Nah, sekarang cara Allah memberikan ampunan dosa kita dengan berdoa itu adalah perintahnya di dalam Al-Quran juga. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, ini ayatnya tinggalan, dilihat. Itu adalah bagian keutamaan dan manfaat doa. Adapun syarat-syarat berdoa, nah ini ada 5 syarat. Kan Bapak Ibu di awal membaca tema kajian pada kesempatan ini, inginnya doa kita lebih diijabahi, kan gitu ya. Inginnya kita lebih afdol dalam doa kita. Maka dalam segala urusan, kalau memenuhi syarat biasanya akan diterima. Ya, misalkan ada lowongan pekerjaan atau lowongan calon menantu, misalkan ya. Kan bisa jadi ada lowongan calon menantu. Kemudian ada syarat biasanya. Syarat 1, misalkan sudah berpenghasilan tetap, misalkan ini syaratnya. 2, bujang, misalkan ya, belum pernah menikah. 3, mapan, karena punya papan. Papan itu artinya punya rumah, misalkan ya. Dan seterusnya lah, itu syarat namanya. Kalau orang mau diterima lamarannya ya pasti harus baca sesuai enggak persyaratannya. Kalau sudah sesuai, pede, insya Allah diterima, kan gitu. Begitupun kalau pada saat mau membuka lowongan kerja untuk klinik misalkan, kan ada syarat-syaratnya. Syarat misalnya dibutuhkan formasi dokter, misalkan ya syaratnya apa. Atau formasi perawat, kan ada syaratnya apa. Nah, itulah akan diterima kalau memenuhi syarat. Maka kita penting memahami, mengetahui syarat-syarat agar dikabulkan doa kita oleh Allah. Di sini ada 5 syarat Bapak Ibu. Nah, hanya mohon maaf di sini ayat-ayatnya tidak dituliskan semua karena terlalu banyak nanti lembarannya. Ya. Jadi ada yang pertama adalah syaratnya beriman dan memenuhi kewajiban. Di dalam surah Al-Baqarah 186. Tadi kan saya bacakannya baru sepotong ya. Ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, itulah syarat. Jadi syaratnya di situ dalam ayat ini ada 2. Yang pertama adalah kalau mau dikabulkan, diijabah doanya oleh Allah, kata Allah syaratnya falyastajibu li, kata Allah. Maka perkenankanlah untukku. Artinya memenuhi kewajiban. Kan Allah sudah memerintahkan kepada kita dengan kewajiban-kewajibannya. Maka kalau kita mau dikabul doanya, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Jadi kalau kita selama ini doanya merasa belum dikabul oleh Allah, periksa. Kita menjalankan kewajibannya sudah benar atau belum itu. Jadi nanti sebagai bahan untuk mengoreksi diri. Jangan sampai protes kepada Allah. Ya Allah, dari dulu saya sudah doa gini-gini baik, kan gitu kan. Ya, hidupnya gini-gini aja. Ekonominya tetap gitu ya sulit, gitu kan. Dalam segala hal mungkin masih merasa kekurangan. Nah, ini berarti harus periksa ke dalam diri kita. Tidak menyalahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri. Bisa jadi ada kesalahan kita, yakni tidak memenuhi kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah memastikan, pasti Allah kabul, asal tadi syaratnya 2. Pertama,
falyastajibuli. Jadi laksanakan kewajiban dengan untuk Allah. Yang kedua adalah wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Nah, jadi itu syarat yang pertama, beriman dan memenuhi kewajiban. Syarat yang kedua, bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah itu doanya harus langsung kepada Allah. Jangan pakai perantara. Kan kalau bicara manusia itu, kalau mau kabul harus pakai perantara kan? Coba kita misalkan mau dapat bantuan dari pemerintah pusat nih. Ya, dari pemerintah pusat. Kan biasanya kalau langsung tanpa perantara, langsung surat pada presiden, siapa lu? Kan gitu kan? Ya kan mungkin tidak akan dibaca-baca sama sekali. Tapi kalau ada orang-orang yang bisa menjadi penghubung kepada presiden, itu biasanya akan menjadi mudah, akan dikabul. Kalau untuk urusan dengan manusia. Tapi kalau untuk urusan dengan Allah, Allah itu tidak membutuhkan perantara. Kenapa? Karena Allah itu Qorib. Kan tadi sudah disebut di dalam surah yang ada di bagian pertama, di ayat 186 ini. Ya, kata Allahnya kan ketika engkau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qoribun. Sesungguhnya aku ini dekat. Kalau kita pakai perantara, masa orang sudah dekat masih pakai perantara? Gitu kan? Kan kalau kita dengan Bapak Ibu mungkin sekarang juga termasuk dekat lah. Kan tidak butuh perantara, bisa langsung. Bapak Ibu nih mangga bagikan, kan bisa langsung mungkin, atau dengan perantara juga bisa. Tapi kalau sudah menyatu dengan Allah, itu dekat dengan kita, ya Allah itu ada dalam urat nadi kita, ada di leher kita, ada di dalam hati kita, kan itu. Hati itu kan ada di dalam diri kita. Maka saking dekatnya Allah dengan kita, Allah tidak butuh perantara. Bahasa yang lain, kalau mau berdoa, langsunglah berdoa kepada Allah, jangan pakai wasilah lagi. Wasilah itu kan artinya perantara ya. Kan kadang-kadang ini yang kurang yakinnya, kenapa? Karena kita mungkin selama ini merasa tidak pantas untuk dikabulkan doanya oleh Allah, makanya minta perantara wali, kan gitu kan? Perantara orang-orang soleh terdahulu, kan gitu. Datangnya kepada kuburan-kuburan, katakanlah yang dianggap leluhur-leluhur. Nah, itu kan bahasa perantara itu tidak boleh ada dalam doa kita. Kita ketika berdoa langsung berdoa kepada Allah. Hal ini di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Bapak Ibu sudah sampaikan itu setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba itu kan jelas tanpa perantara. Hanya kepada Engkau Allah kami beribadah. Tidak boleh ada yang lain. Kan gitu. Tidak boleh ada syirik. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau Allah nasta'in kami memohon. Ya berarti kan itu sudah kita nyatakan langsung kepada Allah. Jadi tidak perlu lagi pakai, ya mohon maaf ya, barangkali mungkin masih ada yang mempercayai ketika misalkan doanya akan mudah diijabah kalau kita menghadirkan, dengan istilah lain disebutnya hadharah, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada semua yang ada disebut ki gede-gede yang ada di kota Cirebon dan seterusnya. Maka inilah mulai sekarang kita tinggalkan itu semua. Jadi mari kita murnikan doa itu ibadah. Maka ibadah itu harus langsung kepada Allah. Ya, jadi sampaikan langsung kepada Allah. Bapak Ibu bisa doanya apa, mau doanya apa, sampaikan langsung kepada Allah. Misalkan doanya doa selamat, kan cukup langsung dengan Allah itu. Allahumma ya Allah, kan gitu. Inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau salamatan fiddin, kan gitu. Keselamatan di dalam agama kami. Ini contoh yang terkait dengan doa itu langsung kepada Allah, tidak membutuhkan perantara. Jadi sekarang Bapak Ibu harus yakin nih, doanya dikabul oleh Allah, tidak perlu datang atau mendatangkan orang-orang yang sudah mati. Ya kan? Kan yang disebutkan dari mulai, mungkin ini yang kadang menggunakan istilah wasilah itu, orangnya kalau sudah nggak ada semua. Ya kan disebutkan itu kan orangnya sudah meninggal semua. Apalagi ada 9 wali yang disebutkan. Sampai khatam tuh yang menjadi pemimpin doanya kan di kampung biasanya gitu ya. Itu khatam karena ada 9 wali, 9 kali Fatihahnya dikirimkan. Kan gitu kan? Ila hadarati Syekh, ila arwahi Syehdatul Kafi. Kan gitu kan? Semua itu padahal Bapak Ibu kenal nggak yang disebutkan itu? Ya, gitu. Itu contohnya. Jadi nanti mari kita murnikan, berdoalah langsung kepada Allah. Yang ketiga, kalau mau berdoanya dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah, maka banyak
beristighfar kepada Allah. Jadi perbanyak beristighfar kepada Allah. Karena bisa jadi terhalang doa itu karena dosa. Jadi terhalang permohonan kita kepada Allah tidak dikabul itu karena dosa kita. Kan dosa itu akan menjadi noda, kotoran yang bisa menghalangi. Karena Allah itu maha suci. Allah itu thayyib, Allah itu bersih, suci. Maka tentu yang Allah diterima itu yang suci-suci saja. Maka bisa jadi ada kekotoran itu ada pada diri kita dengan banyaknya dosa. Maka perbanyaklah memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Jadi ketiga syaratnya banyak beristighfar, gitu ya. Kalimat istighfarnya ya Bapak Ibu mau yang mana pilih, minimalnya astagfirullah, kan gitu. Itu minimal ya. Kalau baru astagfir belum sempurna. Aku meminta kepada siapa, kan gitu kan. Jadi harus minimal astagfirullah. Nah, itu. Mau ditambah kalau di luar yang bicara ibadah yang sudah ditentukan itu silakan. Ada yang astagfirullah. Nah, itu silakan. Ada yang bahkan mungkin sampai dinyanyikan astagfirullah, kan gitu. Karena kan gitu Bapak Ibu mungkin sudah lebih apa? Ibu-ibu ya Bapak pasti tidak begitu apa. Robbal baroya dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak itu artinya apa? Kan gitu. Pokoknya jangan sampai karena senang dengan musiknya nanti kena disuruh bayar royalti ya. Sekarang hati-hati ya. Kalau mau bernyanyi harus ada royalti yang dikeluarkan. Jadi kalau ada lirik-lirik yang diciptakan oleh seseorang itu nggak boleh sembarang menyanyikan. Nanti wajib membayar royalti. Ya, pokoknya Indonesia lagi banyak ini ya, banyak hal. Yang keempat, syaratnya adalah harus yakin. Nah ini. Jadi kalau sementara ini merasa belum dikabul, berarti tingkat keyakinan kita dalam berdoanya masih kurang yakin kepada Allah. Karena kalau sudah yakin, di ayat 60 tadi surah Ghafir, itu pasti Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Itu siapa yang berfirman? Allah itu, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi kalau kitanya merasa belum dikabul, berarti kitanya belum yakin bahwa Allah itu mengabulkan setiap doa kita, ya. Jadi itu keyakinannya harus dimantapkan lagi. Jadi jangan sampai nanti kurang yakin. Kayaknya doa saya nggak dikabul. Nah, itu kurang yakin namanya. Jadi harus yakin bahwa saya berdoa ini Allah akan mengabulkan. Nah, dan yang terakhir, syarat yang tidak kalah pentingnya, berdoa saja tidak cukup. Mungkin sering mendengarkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Ya, itu. Bapak Ibu mau umroh? Mau? Ya, misalkan semoga Bapak Ibu di tahun ini bisa umroh. Amin. Tidak cukup hanya amin. Kan gitu. Artinya doa itu juga akan dikabulkan oleh Allah disertai dengan usaha. Jadi di sini syaratnya adalah disertai bekerja. Jadi kalau kita tadi mau rizki yang banyak, yang halal, ya harus berusaha untuk mencarinya. Mintanya rizki yang halal, kerjanya kerja haram. Ya gimana bisa nyambung doanya, kan gitu. Kan kita doanya minta Allahumma inna as'aluka rizqan halalan. Hari kerjanya kerja yang tidak halal. Ya tidak mungkin dikabul karena tidak nyambung. Itu contohnya ya. Misalkan kerjanya dengan korupsi, kerjanya dengan barang-barang yang diharamkan. Atau juga dengan bagian pekerjaan yang lain. Jadi kalau kita misalkan mau mendapatkan ilmu, tapi tidak mau belajar, menghadiri pengajian males, kan gitu kan, baca buku juga males gitu kan. Dan seterusnya lah, ya gimana akan Allah berikan ilmu gitu maksudnya. Karena ada yang namanya doa itu akan ditentukan juga oleh usaha. Ini di surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Dalam surah ini disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Lalu dua hal yang terakhir, adab berdoa. Nah, di sini ada 4 adabnya. Supaya doa kita lebih diijabah oleh Allah, kita perbaiki adabnya. Ya, kan selama ini kita sudah berdoa ya, Bapak Ibu sudah berdoa kan? Ini pelajaran ini bukan pelajaran baru. Ini pelajaran untuk kita bisa memperbaiki ketika keadaan doa kita masih belum sempurna gitu maksudnya. Jadi kalau memang sudah sempurna ya alhamdulillah tinggal meyakinkan kembali. Barangkali masih ragu-ragu karena melihat yang lain. Kan bisa jadi ada, saya begini kok yang lain enggak ya, kan gitu kan ya. Ya kan?
Misalkan saya melakukan adabnya begini, tapi kok yang lain enggak. Mana yang benar? Kan bisa gitu diragu kan? Makanya mari kita bahasanya pahami adabnya dalam berdoa. Akhlak adab itu ya. Jadi bagaimana supaya doa kita dikabul oleh Allah, lebih diijabah oleh Allah, maka adabnya juga harus diperhatikan. Ada 4 adabnya. Yang pertama, memulai doa itu dengan mengangkat tangan. Ini adab yang dituntunkan oleh Majelis Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi selama ini kan mungkin kadang kita melihat saudara-saudara kita juga yang lain, kadang-kadang agak sungkan kalau mau ngangkat tangan. Kurang pede. Karena jamaah yang lain yang mungkin bahasanya saudara kita yang lain, kayaknya tidak mengangkat tangan itu. Ya. Nah makanya mari kita kembali kepada pemahaman ini. Jadi sudah ada tuntunannya yang diterbitkan atau yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih tentang mengangkat tangan. Dan di sini hanya satu hadis yang dikutip. Sebetulnya dalam tuntunan ini, bahkan dalam tanya jawab ini, ada sampai dengan lebih dari 3 hadisnya. Banyak yang menjelaskan tentang berdoa dengan mengangkat tangan. Nah, cuma nanti pertanyaannya, mengangkat tangannya gimana posisinya? Nah, kan itu jadi beragam angkat tangannya. Ada yang begini mungkin angkatnya, ada yang dirapatkan, ada yang mungkin sambil menengadahkan, kan ya kan? Itu kan ukuran, nanti bicara ukuran. Yang penting kesamaannya dulu kita cari ya. Jadi kan yang penting kita samakan dulu nih. Kalau masalah cara angkatnya, nah ini kan tidak ada sebagaimana cara mengangkat takbiratul ihram. Ya, jadi sini kalau kita baca, salah satu hadis yang dituntunkan kepada kita adalah haddatsana Abu Bishrin Bakrum ibni Khalfin haddatsana ibnu Abi Adi an Ja'far ibni Maimun an Abi Utsman an Salman an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya pokoknya tersambung kepada Nabi lah ya, dari sahabat-sahabatnya. Qala inna rabbakum hayyin karim. Allah itu adalah maha pemalu. Allah itu pemalu ya. Tapi ini juga jangan dipahami sebagaimana malunya manusia ya. Allah itu pemalu, sangat malu. Yastahyi min abdihi. Dia pemalu kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha malu atau sangat pemalu kepada hamba-hambanya. An yarfa'a ilaihi yadaihi. Ketika hamba-hambanya mengangkat, yarfa' itu mengangkat. Ya, yarfa'a mengangkat ilaihi kepadanya, yadaihi kedua tangannya. Kemudian fayuratuhuma sifron. Dan yang bahasa mengangkat itu mengadahkan ya. Berarti kan mengangkat itu mengadahkan, karena bisa diangkat bisa begini kan? Kan mengangkat bisa begini juga kan? Maka di sini diterjemahannya mengangkatnya dengan menengadah gitu ya. Menengadah itu berarti gini, mengarahkan ke langit ininya, telapaknya ya. Karena mungkin kalau orang minta kan gitu, kan kadang ada yang menyebut tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah kan gitu. Berarti yang meminta itu kan tangan di bawah kan gitu. Tapi sekarang itu malah orang yang dikasih malah yang tangan di atas. Karena ngambilnya dari bawah kan gitu ya. Nah ini adalah menengadah, itu maksudnya mengangkatnya dengan begini, bukan dengan begini. Karena ini juga mengangkat kan gitu. Kan mungkin ada yang angkatnya begini, bukan begini, tapi menengadahkan. Jadi mengangkatnya dengan telapak tangannya ke arah langit. Nah, kemudian Allah Maha Malu ketika menolak orang yang berdoa dengan menengadahkan tangannya. Auqala haitaini. Jadi atau disebut bahasanya ditolaknya sama sekali atau tidak, atau sia-sia. Nah, itulah gambaran dari motivasi ataupun syariat mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, jadi nanti kalau mau baca lebih dari itu mungkin banyak hadis yang lain. Yang kedua, mulailah dengan membaca hamdalah dan sholawat. Jadi kalau mau berdoa itu mulainya dengan membaca alhamdulillah lalu sholawat. Jadi kan kadang-kadang kita kalau sudah berdoa kan, ini kalau yang di umumnya ya, ini umumnya kan kalau mau berdoa itu pakai sholawat dulu ya. Ya kan? Mau doa itu Allahumma sholli ala dan seterusnya kan, sholawat dulu kan. Allahumma sholli ala ali Muhammad amin ya rabbal alamin kan itu kan misalkan. Baru alhamdulillah kan itu. Padahal syariat berdoa itu tuntunannya setelah mengangkat tangan maka baca hamdalah dulu. Hamdalahnya mau minimal alhamdulillah, mau ditambah silahkan. Kan ada tambahan kan, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Itu semua hamdalah, itu sama. Satu nada hamdalah. Ya cuman divariasi gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kurang variasi itu kayaknya minimalis tuh kurang indah gitu ya.
Padahal yang menjadi intinya sih hamdalah, cuman alhamdulillahirabbil alamin. Udah itu. Nah, kemudian baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau dilengkapi dengan Ibrahimiyat juga boleh. Yang penting salawat kepada Nabi Muhammad, itu intinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu yang ketiga, nah tadi sudah kedua ya. Jadi setelah baca itu baru minta apapun setelah salawat. Yang ketiga, berdoa dengan merendahkan diri atau tadarru dan dengan suara perlahan atau khufyah. Dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kan? Berdoalah kepada Tuhanmu tadarru'an dengan tadarru, dengan merendahkan diri, wa khufyah dan dengan suara perlahan. Maka berdoa itu berarti tidak usah dengan suara nyaring, dengan suara keras, tapi dengan suara perlahan yang cukup didengar oleh kita. Ya, bagi yang lain tidak perlu dengar. Ya, karena bisa mengganggu. Kan bisa jadi tidak sama doanya. Ya, kan kadang-kadang kalau mungkin umumnya kita mengikuti, kadang-kadang kalau lagi habis sholat ya, imam kan suka ada doa bersama ya, doa zikir bareng. Nah, itu kan pasti imam suara doanya keras. Padahal permohonan imam belum tentu sama kebutuhannya dengan permohonan kita sebagai makmumnya. Nah, maka nanti di bagian akhir, apakah benar ada hadis yang menjelaskan tentang lebih afdol doa dan lebih diijabah doa yang diaminkan oleh 40 orang. Gitu kan? Nanti ada di bagian akhir ini, ya, di bagian akhir. Pokoknya berdoa dengan tadarru, dengan merendahkan diri dan dengan khufyah, suara perlahan. Dan yang terakhir, menutup dengan hamdalah. Jadi kalau tadi membuka dengan hamdalah, menutup juga dengan hamdalah. Nah, menutup dengan hamdalah ada pada surah Yunus, dasarnya pada ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Awal doa mereka adalah subhanakallahumma, dan mereka mengakhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini biasa disebut doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu kalau dalam dalam doa ruku dan sujud kita. Tapi kalau doa menutup majlis kan juga bagian dari yang sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana wa bihamdika, kemudian astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau itu mana, kalau yang di bagian alhamdulillahirabbil alamin itu ada bagian penutupnya ya. Nah, itu adalah bagian adab dalam berdoa, ada 4 itu. Nah, terakhir, waktu yang afdol untuk berdoa di sini ada 5. Jadi kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan, inilah doa-doa yang waktu-waktu yang mustajabah. Ada pada hari Jumat. Hari Jumat itu adalah waktu yang mustajabah. Makanya perbanyak kita berdoa kepada Allah. Hadis-hadisnya saya tidak tuliskan langsung. Yang kedua, antara azan dan iqomah itu mustajabah. Waktu sujud, sepertiga malam terakhir, atau di waktu sholat tahajud, dan ketika berpuasa. Ya, kalau pada saat kita saum itu adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka perbanyaklah untuk berdoa. Khusus untuk poin 3, nah ini waktu sujud nih ya, kan jadi polemik nih. Ya, waktu sujud apakah kita dalam sholat itu boleh berdoa apapun kan gitu? Ya, selain doa sujud yang diajarkan oleh Nabi, nah maka di sini menjadi ikhtilaf ya, bisa jadi ada khilafiyah. Tapi kalau kita kembali kepada putusan tarjih bahwa terkait sujud itu adalah ibadah sholat, maksudnya dalam sholat, maka tidak boleh di luar yang dituntunkan oleh Nabi. Jadi kalau mau doa sujudnya, selama ada tuntunan dari Nabi, baca doa sujudnya, maka itu adalah bagian yang bisa diamalkan. Tapi kalau tidak ada, meskipun itu ditulis dengan katakanlah permohonannya itu semuanya baik-baik, kan doa itu pasti yang baik-baik kan ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Karena dalam sholat itu sebetulnya semuanya ada di dalam bagian doa. Terakhir, sebelum 1 menit jam 8, nah ini yang bagian kesimpulan. Tidak terdapat hadis dalam tinjauan majelis tarjih ini, tidak ditemukan hadis yang menyatakan bahwa orang yang doanya dibacakan oleh 40 orang atau lebih, maka akan lebih afdol dari yang sendiri-sendiri. Itu tidak ditemukan hadis yang menjelaskan tentang itu. Bahwa doa yang diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka akan lebih afdol atau lebih diijabahi. Nah, itu tidak ditemukan hadis yang menjelaskan itu. Kecuali yang ditemukan itu adalah ada hadis
yang mengenai mayit jenazah yang disolatkan oleh 40 orang atau lebih. Nah, itu baru ada. Jadi kalau ada solat ataupun mayit yang disolatkan ataupun jenazah kemudian disolatkannya, didoakannya oleh 40 orang, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Semua doanya akan dikabulkan oleh Allah untuk mayit maksudnya. Ya, dalam hadis yang pertama 40 orang, dalam hadis yang kedua 100 orang. Artinya 40 sampai 100 itu adalah keutamaan dalam sholat jenazah. Maka yang kalau bisa diusahakan sebelum sholat dilakukan untuk sholat jenazah, maka dikondisikan dulu untuk bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan secara kaifiat atau yang disebut dengan bahasanya fardu kifayah, ya, kifayah sholat jenazah. Jadi yang hadis itu ada yang pada sholat jenazah. Nanti mungkin kalau perlu dibacakan ada terkait dengan hal itu. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantarnya, karena ada 30 menit nanti untuk sesi yang kedua, barangkali yang mau didiskusikan kembali sebagai penguatan ya, sebagai penguatannya. Dan mohon maaf tadi kalaupun yang tidak kebagian lembarannya, tadi saya sediakan hanya 30 paket ya, 30 lembar. Kalau yang tidak nanti tinggal di fotokopi sendiri atau nanti difotokopikan lagi. Karena kadang-kadang ini 30 lebihan atau enggak ya, kadang-kadang nggak bisa dipastikan tetap ya. Tapi alhamdulillah sepertinya lebih dari 30 nih, kelihatan jamaah laki-lakinya tidak kebagian. Maka barangkali mau dikembalikan kepada moderator atau langsung saja katanya. Maka silakan. Boleh, mangga Pak Ari. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Allah itu ada di mana? Apakah Allah ada di ars, Allah, ataukah yang dekat dengan kita itu adalah dalam tubuh kita? Allah. Nah, jadi mohon penjelasan karena saudara kita di samping itu mengatakan bahwa kedudukan Allah itu ada di ars. Jadi tidak mungkin Allah. Mohon penjelasannya supaya kita bisa. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Arif terkait dengan takwil ataupun tafsir dari kata qorib ya, kata dekat. Jadi dalam surah Al-Baqarah 186 memang Allah sudah menyatakan inni qorib, aku itu sesungguhnya sangat dekat. Nah, pertanyaan itu sebetulnya dalam bahasa Muhammadiyah itu adalah namanya tanbih. Jadi pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab secara bahasanya logika. Karena ini akan menjadi jebakan yang pada akhirnya kita akan sebagaimana pemahaman yang digiring oleh pemahaman aliran teologi yang kita kenal dengan Mu'tazilah. Maka ini hati-hati karena ketika kita jawab dengan satu jawaban itu akan bertanya kembali dan kemudian akan semakin tidak masuk logika. Awalnya kita pakai logika, kemudian akan menjadi semakin tidak masuk logika, dan pada akhirnya na'udzubillah, semakin tidak beriman dengan Allah yang dekat dengan kita itu. Makanya bagi kita kalau ayat-ayat mutasyabihat seperti ini, cukuplah bagi kita pahami dekatnya Allah itu adalah, dalam hadis yang lain itu kan sesungguhnya Allah itu dekat. Kalau kamu mendekat, maka aku akan lebih dekat lagi. Kamu berjalan, kamu berlari, maka Allah akan lebih dekat kepadamu dengan posisi yang lebih dekat lagi jaraknya, yaitu dengan cara berlari. Berarti lebih cepat dalam kecepatannya. Kemudian ketika hitungan jarak sehasta dengan sejengkal, nah itu kan akan menjadi ukuran. Jadi maksudnya persepsi ini yang jawabannya memang pada akhirnya bergantung kepada yang kita pahami. Jadi yang kita pahami itu sebetulnya Allah itu lebih dekat dari yang kita pahami itu. Ya, makanya kalau dalam konsep ilmu kalam, ini mungkin kalau kembali kepada ilmu tasawuf ya, pernah ada di antara ulama ataupun sufi yang memaknai saking dekatnya Allah dengan kita itu adalah menyatu dengan diri manusia. Namanya adalah ada pemahaman al-halaz gitu ya. Ada pemahaman ini tokoh-tokoh sufi ya, bahwa aku adalah Allah. Nah, ini kan bahasa yang kalau dipahami oleh orang umum bisa menjadi bahaya.
Ya, kalau dipahami oleh masyarakat umum nih bahwa aku adalah Allah, itu kan sudah bahaya memahaminya kalau memahami secara teks kalimatnya. Tapi yang dimaksud oleh seorang sufi, aku adalah Allah itu yang dimaksud adalah dia tangannya adalah tangan Allah, kakinya adalah kaki Allah. Maksudnya tidak mungkin dia melakukan aktivitas yang berseberangan dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi terjaga betul maksudnya gitu. Jadi bukan secara dipahami logika menyatu dengan manusia itu adalah dalam satu tubuh. Ya, aku adalah Allah dalam kalimatnya, tetapi yang dimaksud kalau orang sudah merasakan dekatnya dengan Allah, maka tidak ada bagian dalam dirinya yang lepas dari Allah. Itu. Jadi kalau tadi dalam satu ayat Allah itu lebih dekat dari urat nadi, itu ada ayatnya. Dalam ayat yang lain Allah itu bersemayam di atas aras setelah menciptakan langit dan bumi, kan gitu. Jadi memang Allah itu menyatakan keberadaannya, bagi kita cukup diimani dengan wujud. Ada sifat yang harus kita imani, sifat wajib bagi Allah yang disebut dengan wujud. Wujud Allah kita harus imani. Tapi tidak usah bertanya terlalu jauh, wujudnya di mana? Wujudnya bagaimana? Nah, itu kan. Nah, ini tidak dibolehkan lah. Jadi di Muhammad itu di sini kalau dalam nanti di dalam himpunan tulisan tarjih itu terkait dengan masalah iman, ini kan bab iman ya. Bab kitab iman di bagian pertama HPT. Itu nanti setelah menjelaskan tentang iman dalam pemahaman tarjih, itu setelah itu ada bagian di bawahnya yang disebut dengan tanbih, itu pembatasan bahwa kita tidak dibolehkan untuk terlalu liar gitu ya. Liar dalam mendiskusikan terkait dengan keberadaan Allah. Nah, eksistensi dalam wujudnya itu. Cukuplah bagi kita mengimani Allah itu wujud. Allah itu ada gitu. Nah, cuman tadi kalau ditanya lebih jauh, wallahu a'lam. Itu lebih bisa diterima daripada kita menjawab jawaban ini pasti akan salah karena ada jawaban yang bisa membantahnya. Ya, ayat yang lain membantahnya. Allah itu tadi sangat dekat dan lebih dekat dari urat leher. Ya, yang kedua, Allah itu sangat dekat dan lebih dekat dari urat nadi. Itu ada beberapa penjelasan keterangan yang memang itu semua sahih ataupun benar dalam dalilnya. Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi adalah bersemayam di atas aras, gitu kan? Tsumma arsyis tawa, kan gitu kan di tempatnya. Makanya termasuk ketika Isra Mi'raj, Nabi di Mi'raj kan ke tempat yang di situ wujudnya Allah diperlihatkan. Itulah yang dikenal dengan Sidratul Muntaha, kan gitu. Nah, makanya dalam bahasa yang lebih pasti menjawabnya cukup dengan kata wallahu a'lam. Udah, itu mungkin ini tidak puas bagi Pak Arif, silakan. Yang penting bagi kita pemahamannya begitu, Pak. Jadi kalau yang saya pahami dalam batas-batas tertentu tidak boleh terlalu jauh dalam memikirkan hal-hal yang di luar batas yang dibolehkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang apa yang Allah telah ciptakan. Wala tafakkaru, dan janganlah engkau memikirkan fi zatillah, terhadap zatnya Allah. Karena tadi pertanyaan itu tentang zatnya Allah. Allah itu wujud. Wujudnya ada di mana? Nah, ini zatnya Allah. Udah cukup tutup dengan wala tafakkaru fi zatillah. Itu Pak. Jadi diskusinya itu. Jadi terlepas pemahaman yang lain dengan cara pandang masing-masing silahkan. Tapi kalau cara pandang yang ada bagi kita tidak boleh diperpanjang diskusi itu karena itu akan menjadikan tidak produktif gitu ya. Itu Pak ya. Jadi tidak usah berdebat untuk masalah yang sifatnya wujud Allah. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Gitu. Jadi Pak Ibu nggak usah banyak bertanya tentang Allah itu di mana. Allah itu dekat-dekatnya sedekat apa? Karena nanti akan menjadi bahasa bola itu blunder namanya. Blunder itu bukan untuk lebih meyakinkan, malah lebih menjadikan lemah keyakinan. Kalau dijawab nih, kalau dijawab dengan seolah-olah jawabannya pasti, itu akan lebih menjadikan bukan tambah meyakinkan, tapi malah sebaliknya. Jadi itu mungkin sebagai jawaban yang paling tepat, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu terhadap dirinya. Ya, karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Berbeda dengan yang Allah telah ciptakannya.
Jadi yang kita bayangkan wujud itu kan menempati ruang, ya kan? Wujud itu kan menempati ruang kan, ada padat, cair, gas kan gitu. Maka kalau cara pandang manusia yang digunakan, Allah itu digiring ke arah itu, wujudnya ya akan salah. Karena tadi yang ditanya berarti kan ruang. Ya, arsy itu kan seolah-olah dipahami sebagai ruang di langit. Kemudian diri kita adalah menempati ruang. Pada saat kitanya mati, Allahnya kemana? Ya manusianya mati nih ketika Allah itu ada di dalam diri kita, nah maka di situ pun akan menjadi masalah. Tapi kalau dipahaminya ruh manusia adalah berasal dari ruh Allah, itulah berarti manusia itu dalam ruhnya adalah Allah yang menggenggam ruh itu. Itu ya. Jadi mungkin jawabannya demikianlah. Insya Allah mudah-mudahan bisa untuk menambah keimanan kita. Jadi peringatan dari nabinya seperti itu. Jadi nanti janganlah kita memikirkan tentang zat Allah. Cukuplah kita memikirkan tentang khalqillah, makhluknya Allah. Gitu. Wallahu a'lam. Gimana menurut? Nah, kan gitu kan? Ya itu. Iya betul. Puji-pujian lah gitu ya, puji-pujian. Ya artinya apa gitu ya? Ya, ya baik. Nah maka ini pentingnya ngaji tuh di sini ya. Jadi kita sedikit-sedikit belajar lah untuk memahami apa yang selalu kita lakukan. Mungkin karena ini menjadi bagian kebiasaan puji-pujian yang khususnya para ibu-ibu yang suka hadir majelis taklim ya. Kadang-kadang kalau majelis taklim itu kan sambil nunggu jamaah, kan sambil puji-pujian gitu kan. Ya jamaahnya datang puji-pujian gitu kan. Kemudian puji-pujian di antaranya itu bahasa istighfar itu tuh minta ampun kepada Allah. Maknanya apa? Kan itu. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Gitu kan? Rabbal baroya. Robba itu artinya Rob, Tuhan. Al-Baroyah itu adalah yang memberikan kebaikan, albir, kebaikan. Jadi nanti kan ada khairul bariyah, syarrul bariyah. Kan gitu kan dalam Al-Quran kan ada khairul bariyah dan ada syarrul bariyah. Ya, artinya seburuk-buruknya yang Allah telah ciptakan dan sebaik-baiknya yang Allah telah ciptakan. Jadi Rob dan bariyah itu adalah salah satu yang disifatkan kepada Allah dalam istighfarnya. Kan kadang kalau kita mau pakainya astagfirullahalazim, itu sama dengan al-azim itu tuh. Jadi robal baroyahnya seperti memposisikan sifat al-azim gitu. Tambahan bahasanya. Ya, tambahan kan kalimat utamanya makan astagfirullah itu. Nah, cuman Allahnya itu disifati gitu. Diberikan sifat. Sifatnya al-azim kan gitu kan? Itu sifatnya astagfirullah al-azim gitu kan? Itu sifatnya. Astagfirullah rabbal baroya. Cuman kalau rabbal baroya itu kan hanya bahasanya bukan dari bahasa Al-Qur'an, tapi itu bahasa yang mungkin kayak syair ataupun yang diciptakan oleh ulama sebagai bentuk sanjungan atau sesuatu yang sifatnya pujian. Maka disebutnya kan puji-pujian. Puji itu kan artinya memuji gitu. Nah, dengan segala pujian. Ya, kan lanjutannya gimana kan? Astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah liman khotoya. Nah kan itu kan apa artinya liman khotoya? Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah liman, untuk orang khotoya yang telah berbuat salah. Gitu. Jadi merasa bersalah diri itu tuh maksudnya. Merasa bersalah diri. Aku mohon kepada Allah untuk orang. Berarti kan merendahkan diri di situ. Orang yang sudah banyak berbuat salah, itu khotoya artinya. Gitu. Jadi sebetulnya aman ya kalau dari sisi maknanya. Cuman tadi kalau dari sisi penempatan-penempatannya itu hanya bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis, itu lebih kepada syair. Syair itu lagu, tidak beda dengan lagu-lagu nasyid atau lagu-lagu religi gitu. Kan banyak tuh lagu-lagu religi kan yang apalagi kalau lagunya yang bernuansa Arabik ya. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang apa tuh musik-musik Arab tuh ya. Ternyata ada gambus ya. Itu kalau sering ikuti medsos, ada lirik yang jorok sebetulnya, tapi itu dipakai di setiap masjid-masjid. Padahal liriknya itu tentang wanita yang vulgar itu tuh. Ya, tapi karena orang Indonesia tidak paham syair itu apa,
Ya seolah-olah jadi debaan, seolah-olah jadi pujian yang dilantunkan dengan bahasa Arab. Gitu kan. Bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran, oke. Bahasa Arab itu bahasa hadis, iya. Tapi tadi ada bahasa Arab itu nyanyian orang-orang Arab. Kayak kita nyanyian orang Indonesia kan pakai lirik Indonesia. Kalau ibu bapak pakai orang Jawa pakai nyanyian Jawa. Nah ada nyanyian orang Arab yang itu dinyanyikan oleh orang Arab, ditiru oleh orang kita. Dianggapnya, gitu kan? Dianggapnya semua yang ada nuansa bahasa Arab adalah bahasanya agama, Al-Quran dan hadis. Ini makanya jadi masalah. Nah, makanya bagi kita, tadi ya, usahakan sedikit banyaknya kita tahu dulu sebelum kita melakukan itu. Jadi tidak semua yang berbahasa Arab itu adalah semuanya hadis ataupun berpahala gitu. Ya, kalau dibaca kan berpahala. Gimana? Yang mana? Membaca apa? Oh, enggak ada. Kalau membacanya lagu bukan Al-Quran, tidak dihukumi apa-apa, kecuali kalau bisa dihukumi makruh ataupun sunnah itu, kalau dari syair itu ada nilai kemanfaatan dan nilai kebaikan, barulah itu menjadi bagian pahalanya bukan dari syairnya, tapi dari nasihatnya. Kan bisa jadi ada syair yang isinya nasihat tuh. Nah, jadi dari nasihat itu kan bagian dari perintah agama untuk watawasau bil haq. Nah, dapat pahalanya itu tawasau bil haqnya bukan dari melakukannya. Ya, kan mungkin ada misalkan lagu-lagu opik lah yang dulu mungkin di zamannya ya, di zamannya sangat populer. Ya, misalkan Tombo Ati gitu kan. Nah, kan pasti Bapak Ibu juga hafal tuh. Iku anak 5 perkara kaping pisang moco Quran lan maknane. Nah, itu contohnya. Itu kan lirik itu tidak ada pahalanya melakukan itu. Tapi ketika nilai yang disampaikannya itu bermanfaat bagi yang lain, bahwa obat hati itu ada 5, yang pertama membaca Al-Quran dengan maknanya, dan itu diamalkan oleh orang, diingatkan dengan lagu itu, itulah pahalanya dari tausiahnya. Jadi bukan dari nyanyian, nggak ada pahalanya, nggak ada apa-apanya. Nah, makanya dalam pandangan Muhammadiyah, nyanyian itu hukumnya adalah mubah. Tidak dihukumi dosa, tidak dihukumi pahala. Boleh. Tapi yang boleh ini bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri, gitu tuh. Geser ke kanan kalau jadi positif, dapatlah kebaikan. Ya, maka bisa menjadi satu bentuk pahala. Geser ke kiri, malah menjadikan buruk dengan nyanyian itu, itulah menjadi dosa. Makanya di Muhammadiyah kan kalau ada kegiatan suka ada nyanyi kan gitu kan, untuk bisa memberikan pengingat gitu kepada kita semua. Kayak contoh Mars Muhammadiyah itu kan mengingatkan kita untuk tidak melakukan syirik. Kan itu kan, sang surya telah bersinar syahadat dua melingkar. Kan itu kan syahadat tuh. Ada pengingat kita bahwa kita harus komitmen, kita ingat kepada komitmen syahadat itu. Ya, 2 kalimat syahadat. Makanya 2 melingkar itu 2 kalimat syahadat yang ada dalam ini, dalam simbolnya, kan gitu. Nah, itulah maksudnya mengingatkan bahwa ingat kita di Muhammadiyah ini ada terikat dengan ikatan syahadat. Gitu. Jadi itu kan sebagai sebuah pengingat, maka itu kebaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti nyanyi-nyanyi yang pada akhirnya akan menjadikan melupakan kepada Allah, nah itu yang tidak dibolehkan. Ya, misalkan melalaikan ya. Tapi kalau nyanyinya kemudian ya Allah Tuhan Rabbiku, itu kan raditu billahi robba. Itu tuh bahasa yang kita kalau doa suka baca tapi diterjemahkan. Raditu billahi robba, ya Allah Tuhan Rabbiku. Muhammad junjunganku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kan gitu. Itu adalah bagian dari yang kita biasa bahasa Arab kan itu begitu, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi tadi kalau pertanyaannya terkait dengan nyanyian atau syair, itu hukum asalnya adalah boleh. Ya, tapi bisa menjadi haram kalau menjadikan dengan nyanyian itu melalaikan atau maksiat dengan nyanyian itu. Itu ya. Tuh. Cukup mungkin Bapak Ibu sekalian? Ya, baik, karena sudah dekati setengah 9 dan saya mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan sebelum ditutup, sekaligus ini ada satu pengumuman, ya. Atau nanti Pak Ucup yang ngomongin dari Pak Jamar ya?
Tadi yang Pak Jamari, ini kan saya ingin dulu ya. Saya tutup dulu ya Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat dan insya Allah materi yang disampaikan ini adalah amalia sehari-hari. Saya tidak ngajarin doanya ya, lapat-lapat doanya silahkan disesuaikan. Tapi kalau nanti perlu waktu khusus mempelajari pembekalan doa sehari-hari, mungkin nanti akan kita sambungkan ya. Yang sesuai tuntunan ya, maksudnya doa-doanya yang ada dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam mungkin bagian-bagian kehidupan kita sehari-hari, tapi bukan karangan kita. Kalau karangan kita mah ya bisa ngarang sendiri-sendiri, tapi kalau dari Allah langsung itu lebih utama. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf barangkali ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.